Oke, hari ini kita mau bedah sesuatu yang jadi jantungnya setiap perusahaan modern, tapi sering banget nggak kelihatan. Yup, kita bakal ngomongin soal sistem informasi. Coba deh bayangin, pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan dan jutaan transaksi tiap hari bisa ngambil keputusan yang sinkron? Gimana mereka tahu produk apa yang harus dijual, kapan harus rekrut orang baru, atau mau ekspansi kemana? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang bisa kita sebut otak dan sistem saraf digitalnya perusahaan. Inilah yang kita sebut sistem informasi. Jaringan inilah yang ngumpulin, ngolah, dan nyalurin data ke bagian yang tepat, di waktu yang tepat. Oke, biar kita satu pemahaman, kita lihat dulu definisi resminya. Jadi, sistem informasi adalah sistem untuk penyimpanan, manipulasi, organisasi, pengambilan, dan penyebaran data terstruktur secara otomatis. Gampangnya gini deh, ini tuh mesin yang ngubah data mentah jadi informasi berguna buat ngambil keputusan. Nah, yang keren dari gambar ini tuh, kita bisa lihat gimana semua sistem ini dikelompokin. Gampangnya ada dua cabang besar, satu buat urusan operasional sehari-hari, satu lagi buat bantu manajemen ngambil keputusan. Dari dua cabang inilah, muncul 6 fungsi kunci yang bakal kita kupas satu-satu dari paling bawah ke atas. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ini level gimana semua aksi nyata terjadi setiap hari. Tempat perusahaan ketemu langsung sama pelanggannya dan ngejalanin operasinya. Coba perhatiin dasar piramidanya. Nah, disinilah level operasional itu. Bayangin aja kasir di supermarket, staf gudang yang ngecek inventaris, atau operator di pabrik. Semua kegiatan mereka itu menghasilkan data yang banyak banget. Jadi poin utamanya di level ini adalah soal nangkap data. Setiap penjualan, setiap barang yang masuk gudang, setiap telepon dari customer service, semuanya harus dicatat dengan akurat dan efisien. Disinilah sistem pendukung operasional main perannya. Di level ini ada 3 sistem utama. Yang pertama dan paling dasar itu sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Terus ada sistem informasi kantor, OIS, yang ngerjain tugas-tugas administratif otomatis kayak email dan jadwal. Dan yang terakhir, sistem kerja pengetahuan, KWS, yang bantu para profesional kayak insinyur atau ilmuwan pakai alat desain atau analisis data canggih. Coba kita fokus ke TPS bentar, soalnya ini tulang punggungnya. Tiap kali kamu scan barang di kasir, nah itu kamu lagi berinteraksi sama TPS. Sistem ini yang nyatat transaksi, ngurangin stok di gudang, dan ngurusin pembayaran. Serius deh, tanpa TPS yang benar, sebagian besar bisnis modern bisa langsung lumpuh. Oke, tadi kita udah ngumpulin data mentah segunung di level operasional. Terus, di apaan tuh data sebanyak itu? Nah, sekarang kita naik satu tingkat ke tengah-tengah piramida. Disinilah para manajer bermain. Mereka kan nggak perlu tahu detail tiap transaksi satu persatu. Yang mereka butuhin itu gambaran besarnya, biar bisa ngelola tim dan departemen mereka dengan efektif. Nah, inilah gunanya sistem pendukung manajemen. Mengubah lautan data dari TPS tadi jadi informasi yang bisa dicerna. Data mentah itu diolah, diringkas, terus disajiin dalam bentuk laporan, grafik, ya pokoknya yang gampang dibaca deh. Ada 2 sistem utama yang ngebantu para manajer ini. Sistem Informasi Manajemen atau MIS dan Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Dua-duanya penting, tapi tujuannya agak beda. Nah, slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Anggap aja MIS itu kayak kaca spion mobil. Dia ngasih tahu apa yang udah kejadian. Laporan penjualan mingguan, absensi karyawan, itu semua kerjaan MIS. Sebaliknya, DSS itu kayak GPS-nya. Dia bantu kita bikin skenario gimana kalau buat ngerencanain masa depan. Contohnya, gimana ya kalau harga kita naikin 5%, pengaruhnya ke penjualan apa ya? Oke, kita udah lihat gimana data ditangkep dan gimana manajer make datanya. Sekarang, ayo kita naik ke puncak piramida, tempat di mana keputusan-keputusan strategis yang gede itu dibuat. Disinilah para petingginya berada. Para C-suite, eksekutif senior, mereka nggak lagi pusing sama laporan penjualan mingguan. Mereka fokusnya kemana perusahaan ini mau dibawa dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Para eksekutif ini butuh pandangan dari atas, ibaratnya kayak ngeliat dari helikopter. Mereka butuh informasi yang paling penting aja, yang udah disaring dan diringkas dari semua level di bawahnya. Tujuannya, biar bisa lihat tren utama, peluang pasar, sama ancaman dari kompetitor. Nah, sistem yang dibikin khusus buat mereka ini namanya Sistem Pendukung Eksekutif atau ISS.
Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh anggap aja ini dashboard utamanya perusahaan. ISS ini narik data paling relevan dari MIS dan DSS, terus nampilinnya secara visual, biasanya pakai grafik dan bagan yang gampang banget dibaca, buat ngebantu para pemimpin nentuin arah ke depan. Oke, kita udah bahas sistem-sistem ini satu persatu. Tapi keajaiban yang sebenarnya itu ada di gimana cara mereka semua kerja bareng. Jadi, penting banget buat diingat, ini semua bukan sistem yang jalan sendiri-sendiri. Ini tuh satu ekosistem yang nyambung terus. Data itu ngalir dari dasar piramida ke puncak, dan di setiap level nilainya nambah. Data mentah diubah jadi informasi, informasi jadi wawasan, dan akhirnya wawasan jadi kebijaksanaan strategis. Oke, coba kita rangkum perjalanannya ya. Semuanya itu berawal dari level operasional, di mana TPS nyatet setiap transaksi. Terus, di level manajemen, MIS dan DSS nyaring dan analisis data itu diubah jadi laporan dan model. Akhirnya, di puncak, ISS nyajiin intisari paling penting ke para eksekutif buat jadi panduan strategi. Ini tuh alur yang mengubah suara berisik dari data jadi sinyal yang jelas. Jadi, dari kasir sampai ke ruang rapat direksi, sistem informasi inilah jaringan yang bikin organisasi modern bisa jalan, beradaptasi, dan tumbuh. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir nih. Seiring makin canggihnya AI, kira-kira semua sistem terpisah ini bakal gabung jadi satu otak tunggal yang serba tahu nggak ya? Coba deh renungkan.